Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selvi dalam berita 10. Tumpukan uang triliunan rupiah dipajang Kejaksaan Agung sebagai barang bukti yang disita dari kasus korupsi bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Uang yang disita terbagi menjadi 3 mata uang, berupa uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Tersangka kasus korupsi bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mulai melakukan pemeriksaan atas kasus pencurian uang rakyat yang telah merugikan negara hingga 104 triliun rupiah. Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan mega korupsi, penyalahgunaan izin lokasi, dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu. Disebut, kasus korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi ini merupakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008 Raja Tamsir Rahmat. Bersamaan dengan berjalannya pemeriksaan, Kejaksaan Agung menyita barang bukti hasil eksekusi Surya Darmadi. Kejaksaan telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 5,1 triliun rupiah, 11.200.841 dolar Amerika Serikat, dan 646 dolar Singapura. Uang tunai tersebut terbungkus rapi dalam plastik bening dan ditumpuk hingga 14 tumpuk. Terlihat pula barang bukti itu dijaga oleh 2 personel pengamanan dalam berseragam kejagung. Setelah konferensi pers, uang-uang tersebut akan dimasukkan ke dalam mobil khusus untuk dititipkan ke Bank Mandiri dan beberapa bank milik pemerintah. Selain itu, Kejagung juga telah menyita beberapa aset Surya Darmadi yang berada di Sumatera Selatan, yakni 2 buah kapal. 2 buah kapal tersebut yakni berjenis kapal tongkang dan kapal tugboat. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Vlog dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Glass. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Kuangsing, Riau mengalami lonjakan yang sangat signifikan, terutama telur ayam, dari harga Rp40.000 menjadi Rp55.000 per papan. Dari pantauan di lapangan, di pasar tradisional berbasis modern di Kabupaten Kuangsing, Riau, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan, seperti beras dan telur. Masyarakat yang berbelanja banyak mengeluhkan kenaikan harga telur ini. Biasanya berbelanja Rp10.000 dapat 7 butir telur, sekarang hanya dapat 5 butir telur. Salah seorang pedagang telur di Pasar Teluk Kuantan, Wiwit, mengatakan harga telur ayam sudah mengalami lonjakan sejak 2 pekan terakhir. Dari biasanya harga Rp40.000 per papan, saat ini berkisar Rp55.000 per papannya. Wiwit mengaku penjualan juga berkurang dari biasanya. Harga yang nominalnya sekarang sepapannya 55 rata-rata. Sebelumnya berapa, Kak? Paling harga normalnya 40, 45 sudah paling mahal. Ini terjadi kenaikan nih, Kak? Kenaikan luar biasa daripada harga lebaran. Biasanya ngincer per 5.000 aja dapat 3. Sekarang nggak dapat 3. Sekarang 10.000 aja 5. Biasanya 10.000 ada yang 7. Banyaknya ngeluh. Jadi dari omset belanja 10.000 orang dapat 7, sekarang 5. Tentu nggak seperti biasa belanjanya. Ini udah berapa hari, Kak? Udah rata-rata hampir 3 mingguan nih lah. Mau 3 jalan 3 minggu. Apa sebabnya, Kak? Oh, memang barang nggak cukup. Sama dengan beras.
Penyebab kenaikan ini karena pasokan yang masuk juga berkurang. Wiwit berharap semoga keadaan bahan pokok ini tidak terjadi lama dan pemerintah segera menormalkan kembali harga barang agar daya beli masyarakat tidak. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Mutriaga Caniago, Tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat di sekitar Jalan Bunga Raya, Kota Pekanbaru, Rabu 31 Agustus 2022 mendadak panik. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan itu ludes terbakar di lahap si jago merah pada pukul 10 pagi. Satu unit rumah permanen di Jalan Bunga Raya, Pekanbaru, hangus terbakar. Rabu 31 Agustus 2022. Api diduga berasal dari luar kamar lantai 2. Masyarakat sekitar langsung melaporkan kejadian itu ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Tim DPKP langsung membawa sejumlah mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Mereka berjibaku berupaya memadamkan api yang melahap rumah tersebut. 4 unit MPK dikerahkan bersama 1 unit rescue pun membantu upaya pemadaman rumah yang terbakar. Mereka mencegah api menjalar ke bangunan yang ada di sekitar. Proses pemadaman berlangsung selama 90 menit. Kejadian kebakaran terjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari. Berdasarkan keterangan saksi bernama Pranata, saat itu ia sedang berada di kamar rumah yang terletak di lantai 2 seorang diri sambil memainkan handphone. Tiba-tiba saksi satu mendengar suara berisik atau gemercik api di luar kamar yang terletak di lantai 2. Dan saksi satu langsung keluar kamar dan melihat api sudah membakar atap plafon rumah yang berada di lantai 2 tersebut. Melihat hal tersebut, kemudian saksi satu turun dan keluar dari rumah mencari bantuan masyarakat sekitar untuk turun membantu memadamkan api. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, api dapat dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dengan menggunakan 6 unit mobil damkar. Tidak terdapat korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Namun, kerugian material akibat kebakaran itu mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran kami dapat laporan dari warga jam 09.59 menit sampai TKP jam 10.11 menit. Saat datang tadi apinya nampak kelihatan di mana, Bang? Api dengan TKP yang belum datang. Api berasal dari lantai atas, lantai 2 ya. Yang terbakar ini apa, Bang? Untuk sekarang belum tahu pasti ya. Kondisi banyak penyebabnya. Jelas nampaknya kalau dari dampak sendiri ya sudah Itu armada yang sekarang, Bang? Armada yang diperlukan unit satu mobil rescue yang tidak bawa air untuk bagian penyelamatan. Apakah ada korban? Hambatan ya cuma di jalan, jadi jam di balik yang agak panjang. Api bisa kita kendalikan berapa lama, Bang, dari sejak kita datang? Sejak kita datang, sudah dapat dikendalikan sekitar
45 menit. Iya. Itu belum belum bisa dikendalikan. Itu belum berarti padam. Tapi bisa dikendalikan. Dari tim Riau Raya TV melapor. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Selfie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.